Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir batin bahagia. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai pengenalan LibreOffice. Oke, kita mulai saja ya dari ini. Nah, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian yang saya hormati, kita sampai pada bagian kelima mengenal LibreOffice, ialah mengenal LibreOffice Impress. LibreOffice Impress adalah komponen dari LibreOffice yang mempunyai kemampuan untuk digunakan membuat, mengolah, mengedit, menyimpan, dan menampilkan salin dia untuk presentasi. Apa salin dia? Salin dia itu ya bersalin di India itu. Salin dia adalah kata Indonesia untuk slide ya, SLIDE ya. Jangan dibalik ya, bukan dia salin. LibreOffice Impress ini merupakan padanan dan sangat siap untuk menggantikan kalau di antara teman-teman, bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan sebagainya pernah ada yang menggunakan apa yang dinamakan PowerPoint ya. Jadi antara LibreOffice Impress dan PowerPoint itu memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu presentasi itu kan berupa naskah. Jadi pertama mesti mengolah tata letaknya dan tampilan di dalam salin dia tadi ya. Kemudian yang cukup penting adalah dia mengelola media, dari ada gambar, grafik, tabel, audio, video, bagaimana dia menempatkan di dalam salin dia dan bagaimana dia bisa mengaksesnya sehingga kita diklik kemudian muncul video dan sebagainya. Juga mengelola animasi dan transisi. Langsung aja kita sampaikan mengenai kelebihan apa sih kelebihannya dari LibreOffice. Sama ya, kelebihan standarnya dia dari awal Impress itu gratis. Karena gratis dia selalu halal. Ya, barang yang halal kemudian diperoleh dengan cara yang baik dia thayyib istilahnya itu. Nah, kalau kita menggunakan barang gratis halal thayyib itu akhirnya dapat apa? Kita dapat barokah. Yang kedua, fungsional. Artinya dia berfungsi sebagaimana tujuannya adalah bisa digunakan untuk membuat, mengedit, mengolah, menyimpan, menampilkan presentasi. Sebenarnya kan itu kan ya, udah bisa dipakai sudah. Yang ketiga adalah dia terbuka, jadi dia bisa digunakan, bisa dibagi, bisa dijual, bisa digandakan, bisa dipakai untuk bisnis tanpa perlu membayar lisensi, membayar royalti dan sebagainya. Bisa dipakai di semua platform, artinya bisa dipakai di Windows, macOS, Linux, termasuk FreeBSD. Dan terintegrasi dengan baik, artinya kita bisa mengambil data dari gambar dari draw, mengambil tabel dari calc, mengambil tulisan dari writer, mengambil grafik dari calc, langsung copy paste. Bahasa Indonesia copy paste adalah salin tempel ya. Salin sana, klik, tempelkan di di Impress, selesai. Karena memang sangat bagus, sangat bagus integrasinya ya. Karena sebenarnya antara Impress dengan calc, dengan writer, dengan Draw itu satu aplikasi yang sama, hanya komponen dari aplikasi yang sama ya, sehingga memang sangat terintegrasi. Nah, kemudian penggunaan penanganannya mirip dengan kalau ada yang pernah menggunakan PowerPoint ya, sehingga memudahkan bagi yang ingin hijrah. Tidak begitu beda lah, sama ya. Jadi kita menggunakan alat aplikasi apa untuk membuat presentasi itu nggak begitu banyak bedanya sebenarnya. Yang membedakan yang paling penting adalah bagaimana dia halal dan tidak, itu yang lebih penting. Dan dia bisa digunakan untuk membuat, mengedit format dari PPT, PPTX, terus untuk menyimpan ke sana juga. Nah, ini contohnya kiri apa kanan? Kiri ya, kiri yang jauh itu kiri. Itu ada grafik ya. Itu langsung saya blok dari calc, saya copy, saya salin, tempel langsung ke Impress. Kemudian yang kanan itu juga yang kiri tadi tabel, yang kanan juga grafik, juga langsung saya salin dari calc, kemudian saya tempelkan ke Impress. Tapi di sini saya edit ya supaya sesuai, karena
waktu di cut tuh kan bordernya hitam, ininya kecil ya. Jadi saya besarkan supaya pas dengan Impress supaya bisa dilihat lebih enak. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekaligus kita akan menyampaikan bagian ke-6 karena hanya sekitar 2 atau 3 lembar atau 3 halaman slide salin dia. Jadi ini mengenal LibreOffice Draw. LibreOffice Draw itu adalah salah satu komponen dari LibreOffice yang merupakan aplikasi untuk membuat gambar vektor. Kalau fungsinya itu mirip, barangkali ada yang pernah menggunakan Visio, saya juga jarang menggunakan Visio. Mirip ya, ada bagian yang sama, ada yang tidak sama itu. Kalau gambar vektor adalah gambar yang merupakan garis dan bentuk geometri. Jadi contohnya adalah garis itu sendiri, kemudian ada segitiga, segi 4, segi 5, ya, lingkaran, kurva, kemudian gambar Bezier, ya, dan semacam itu. Ya. Kalau segi 2 nggak ada. Dan di dalam penyimpanannya itu disimpan dalam bentuk rumus, bukan dalam bentuk gambar ya. Ini yang membedakan dengan gambar-gambar raster yang disimpan dalam bentuk pixel. Nah, fungsi dari LibreOffice Draw adalah untuk mengolah dan membuat bentuk-bentuk geometri dasar tadi ya, yang berupa gambar vektor. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah membuat text box, membuat bagan, dan selain itu ada beberapa operasi. Nah, kelingannya. Jadi ada operasi pengirisan, penggabungan, pemutaran, pemotongan, dan sebagainya. Nah, pengubahan jadi 3 dimensi. Kalau mengenai kelebihan dari LibreOffice itu yang standar ya. Jadi saya ulangi lagi mungkin walaupun agak bosan saya ulangi. Jadi karena LibreOffice itu dari awal gratis, maka dia selalu halal. Ya, barang yang gratis halal dan dia diperoleh dengan cara yang baik itu berarti dia toyib, misalnya kalau dalam istilah agama. Nah, kalau kita menggunakan barang yang gratis halal toyib itu menyebabkan kita dapat barokah. Itu yang paling penting, ya itu. Sisi itu yang harus dicamkan. Kemudian yang kedua adalah fungsional, artinya bisa berfungsi sebagaimana tujuannya, kemudian terbuka, dia bisa diubah, digandakan, dibagi, dijual, dipakai untuk kreat bisnis tanpa perlu bayar lisensi, tanpa perlu izin, tanpa perlu bayar royalti. Kemudian bisa dipakai di semua OS ya. Serta terintegrasi dengan baik dengan Writer, Impress, Calc. Dan yang penting untuk Bapak Ibu ketahui bahwa semua bentuk yang dibuat di Draw adalah text box. Inilah. Jadi kalau setiap kita membentuk sebuah bentuk, misalnya segi 4, segitiga, lingkaran apa saja, di situ langsung jadi text box. Artinya kalau kita double klik tengahnya langsung bisa kita tulisi. Kecuali garis ya, kalau garis kan karena tidak ada areanya. Dan shape dari Draw yang sudah di copy paste ke Writer, Calc. Jadi bentuk-bentuk tadi kalau sudah disalin, ditempel ke Writer, ke Calc dan Impress, di sana masih bisa diedit lanjut. Ini contohnya. Jadi di depan Bapak Ibu sekalian ada tampilan dari LibreOffice Draw, kemudian di situ saya buat beberapa macam bangun, ada yang segi 4, ada segi 4 yang ujungnya dipotong, kemudian segitiga, lingkaran, kemudian itu diamond, wajik ya, kemudian ada tabung, yang bawah itu adalah flowchart ya, itu adalah yang kotak, kemudian konektor, kemudian apa namanya, saya juga lupa itu. Selanjutnya jika yang tadi itu kita blok, kemudian kita copy, kita salin, kita tempelkan di salin dia Impress, maka akan tertempel secara utuh ya, sebagaimana adanya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat di depan teman-teman sekalian. Itu untuk yang terakhir. Jadi bagian tadi adalah bagian terakhir dari seri mengenal LibreOffice. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.